semuanya, perkenalkan nama saya Alexis Janisworo Istanto, mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 di Kecamatan Haumehara, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada video yang ini, saya akan menjelaskan salah satu perangkat lunak atau software dari Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Pada menu Home tab memiliki fitur-fitur yang sering digunakan oleh kita. Sebagai contoh, ada Command Group Clipboard untuk memindahkan dan menduplikat objek, Command Group Slide untuk mengatur slide yang ada, Command Group Font untuk mengatur tulisan atau kata, Command Group Paragraph untuk mengatur paragraf, Command Group Drawing untuk menambahkan objek dan bentuk-bentuk tertentu, dan yang terakhir ada Command Group Editing untuk mengatur dan mengedit presentasi. Pada Command Group Slide memiliki fungsi yaitu untuk mengatur slide. Sebagai contoh, kita juga dapat menambahkan slide-slide tertentu dengan layout-layout tertentu. Seperti contoh, saya akan menambahkan layout dengan judul dan konten baru. Seperti ini, untuk penggantian layout juga dapat diakses melalui layout pada Command Group Slide. Seperti contoh, saya akan dengan konten yaitu menjadi 2 konten. Seperti ini. Untuk reset untuk mengembalikan layout seperti semula, sebagai contoh saya akan memindahkan lalu akan menjadi seperti semula. Untuk section pada thumbnail akan diberikan section baru sehingga mudah untuk diorganisir. Command Group Font memiliki fitur-fitur yang sama dengan Command Group Font yang dimiliki oleh Microsoft Word, yaitu dapat berfungsi untuk mengubah tulisan atau kata. Sebagai contoh, saya dapat mengubah jenis tulisan dengan jenis tulisan lainnya atau mengubah ukuran dari tulisan tersebut. Selain itu, pada Microsoft PowerPoint juga dapat mengubah spasi dari huruf dengan mudah. Command Group Paragraph memiliki fitur-fitur yang sama dengan Command Group Paragraph yang ada pada Microsoft Word, yaitu untuk mengatur paragraf yang ada. Sebagai contoh, saya dapat mengatur perataan dari suatu tulisan, yaitu perataan kiri, perataan tengah, perataan kanan, dan perataan kiri dan kanan. Selain itu, saya juga dapat menambahkan bulletin atau numbering. Seperti contoh, saya sudah menambahkan daftar untuk menambahkan poin-poin tertentu, atau kita dapat menggantinya dengan angka. Command Group Drawing memiliki fitur yaitu untuk menambahkan objek-objek tertentu atau ilustrasi tertentu. Seperti contoh, saya dapat menambahkan panah atau menambahkan kotakan seperti ini. Hal ini juga dapat diakses melalui fitur Insert pada illustration atau image. Selain itu, kita juga dapat mengaturnya pada sebelah sini, yaitu mengatur warna, outline, dan ada pemberian efek tertentu. Sebagai contoh, saya dapat menggantinya dengan warna tertentu, misalkan dengan warna abu-abu, lalu dengan outline hitam, tidak terlihat, tapi warnanya ada hitam, yaitu dengan efek tertentu seperti bayangan. Dan kita juga dapat mengaturnya, yaitu urutan dari peletakan objek tertentu dengan arrange, yaitu misalkan saya telah memilih panah ini yang tertutup oleh kotak yang di sebelahnya. Setelah itu kita dapat arrange lalu bring to front sehingga akan muncul di depannya. Kita juga dapat mengakses arrange pada klik kanan, lalu pada opsi-opsi tertentu yaitu bring to front atau send to back, jadi untuk memberikan ke depan atau ke belakang. Jika send to back nanti akan pada di belakang objek. Berbeda halnya dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint tidak dapat mengetik atau menuliskan tulisan pada lembar biasa. Oleh karena itu, kita harus memberikan sesuatu, yaitu text box. Setelah pemberian text box, kita dapat mengetik tulisan yang kita ingin. Pada Insert tab, memiliki fitur-fitur tertentu untuk menambahkan objek pada Microsoft PowerPoint atau menambahkan fitur-fitur tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menambahkan slide baru dengan Command Group Slide, menambahkan tabel dengan Command Group Tables, Command Group Image untuk menambahkan gambar atau foto, Command Group Ilustrasi untuk menambahkan ilustrasi atau objek tertentu seperti bentuk,
bagan alir atau bagan tertentu, dan comment group add-ins untuk menambahkan add-ins, comment group links untuk menambahkan links tertentu, comment group comments untuk menambahkan komentar, comment group text untuk menambahkan tulisan-tulisan tertentu seperti text box, header dan footer, dan lain-lain, comment group symbols untuk menambahkan simbol atau persamaan tertentu, dan yang terakhir ada comment group media untuk menambahkan video, audio, dan screen recording dari presentasi. Pada Design tab memiliki fitur-fitur yang berguna untuk mengatur desain atau tampilan dari presentasi kita. Sebagai contoh, telah tersedia beberapa pilihan desain yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kita juga dapat menambahkan desain tersebut yang kita telah download dari internet dengan browser Teams yang akan memilih file yang telah di-download. Selain itu, kita dapat save atau menyimpan desain yang telah kita buat pada Microsoft PowerPoint. Sebagai contoh, saya akan memilih desain kedua. Untuk yang bagian kanan terdapat varian atau variasi untuk mengatur variasi dari desain yang kita telah pilih. Sebagai contoh, kita dapat mengatur warna atau colors dengan pilihan yang ada, atau customize atau pembuatan secara manual. Font juga dapat dipilih dengan sesuai dengan keinginan atau secara manual. Efek untuk penambahan efek tertentu dan penambahan background. Transition slide memiliki fitur-fitur tertentu untuk menambahkan animasi pada pergantian slide. Sebagai contoh, saya dapat menambahkan animasi atau transisi pada tiap slide dengan transition to the slide dengan memilih. Sebagai contoh, saya akan menambahkan animasi yang berbeda-beda dengan mode, fade, dan push. Untuk pilihan animasi telah tersedia dari Microsoft PowerPoint dan dapat diatur lebih lanjut pada efek option. Untuk melihat hasil dari transisi tersebut dapat dilihat dengan preview. Dan yang terakhir ada timing, yaitu untuk mengatur durasi atau waktu dari transisi atau animasi pergantian slide. Sebagai contoh, dengan slideshow akan menghasilkan seperti ini. Animation tab memiliki fitur-fitur yang digunakan untuk menambahkan animasi pada tiap-tiap objek. Sebagai contoh, ada animasi-animasi tertentu kita menambahkan pada tiap-tiap objek. Seperti ini akan memunculkan animasi-animasi yang berbeda-beda yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Dapat dipilih dan dapat dipilih secara lanjut efek-efeknya pada efek option. Saya akan memilih dengan wheel misalkan atau random bar. Untuk animasi kedua juga dapat dipilih pada tiap-tiap kata. Sebagai contoh, fly in seperti ini. Untuk yang kedua juga sama. Dan yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Untuk dari objek sendiri dapat tampil secara bersamaan dengan memilih atau menselect dua objek tersebut, lalu memilih efek sesuai dengan efek yang sama. Sebagai contoh, saya memilih fly in karena dari samping dapat menggunakan dengan pilihan arah yang telah disediakan pada efek option. Misalkan saya dari kanan akan menghasilkan seperti ini. Untuk pengaturan lebih lanjut dapat kita lakukan atau gunakan fitur pada Advanced Animation untuk mengatur animasi dari objek dan trigger atau pemicu dari animasi. Untuk urutan animasi dapat kita atur pada timing. Sebagai contoh, saya akan mengatur timing dari animasi ini untuk menjadi lebih awal. Jadi angka urutannya pada dari 6 menjadi 1 seperti ini. Angka-angka ini merupakan urutan dari animasi. Kita dapat melihat previewnya seperti ini dan menghasilkan animasi-animasi yang menarik. Slideshow tab memiliki fitur-fitur tertentu, yaitu untuk penampilan dari presentasi kita. Sebagai contoh, salah satunya ada comment group start slideshow untuk penampilan awal dari presentasi kita.
Untuk from beginning akan menampilkan pada awal presentasi, jadi seperti ini pada slide pertama. Untuk from current slide dapat menampilkan pada slide yang telah terpilih. Sebagai contoh, Pak akan menampilkan pada slide yang kedua. Untuk pengaturan lebih lanjut dapat diatur pada custom slideshow. Dan from current slide dapat diakses pada view option pada bagian pojok kanan bawah, yaitu pada ini. Tombol ini akan menampilkan slide yang telah terpilih. Sekian dari saya video mengenai Microsoft PowerPoint. Semoga video ini dapat membantu kita dalam menggunakan Microsoft PowerPoint dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jangan lupa untuk tonton video yang lainnya ya, sehingga dalam penggunaan aplikasi Microsoft Office kita dapat lebih cerdas dan kreatif dalam pekerjaan.